Kenalkan, saya Jerry Puspitasari SPD MPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Dengan fasilitator Bapak Juari SPD MA dan sebagai pengajar praktik Ibu Susi SPD MPD. Budaya positif. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah budaya positif, bukan? Bahkan Bapak Ibu sudah melakukannya. Nah, di dalam modul 1.4 ini, budaya positif yang dimaksud adalah yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, kemudian yang kedua ada konsep disiplin positif, yang ketiga ada keyakinan kelas, dan yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah 5 posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, sangat bagus sekali ketika kita menerapkan budaya positif ini di sekolah. Budaya positif merupakan bagian dari visi guru penggerak. Budaya positif harus dikembangkan sehingga mampu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya juga akan lebih luas lagi menjadi visi sekolah, yaitu terwujudnya merdeka belajar dan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi itu diperlukan adanya kolaboratif, kekuatan positif yang baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui sebuah pendekatan yang bernama pendekatan inquiry apresiatif. Dengan tahapan baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan berbasis kekuatan positif. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jepang, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Tata Usaha Ibu Jumini, beserta guru dan karyawan di SMA Negeri 1 Jepang Kabupaten Blora. Perkenalkan, nama saya Jerry Puspitasari, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora, bersama rekan saya Bu Lohayati dan juga Bu Intaya. Kami dari CGP Angkatan ke-7 akan mencoba untuk membagi praktik baik yang sudah kami laksanakan selama ini, selama CGP kurang lebih 2 bulan ini. Dan hari ini kami di sini akan menjelaskan aksi nyata yang sudah kami lakukan supaya Bapak Ibu di sini juga bisa terinspirasi maupun memberi masukan kepada kami terkait disiplin positif yang kami lakukan selama ini. Baik Bapak Ibu, aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Bersama dengan kami CGP Angkatan 7, di layar bisa Bapak Ibu persani betapa cantiknya gadis bercadar itu. Itu ada Bu Intaya dan saya dan juga Bu Lohayati. Baik Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif di sini akan memunculkan sebuah motivasi, hukuman maupun restitusi. Ini adalah aksi nyata yang kemarin kami sudah praktikkan di beberapa modul 1.1 maupun 1.4. Kemudian kami membuat sebuah keyakinan kelas atas dasar dari kebutuhan manusia, bahwa apa yang kami lakukan itu sebenarnya adalah berdasarkan kebutuhan para siswa, di mana mereka juga mempunyai kebutuhan dasar yang harus mereka cukupi. Kemudian di sini ada posisi kontrol Bapak Ibu. Guru di sini juga memegang peranan kontrol yang sangat penting selama pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Kemudian kami nanti akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi yang sudah kami praktikkan. Baik Bapak Ibu, biar lebih akrab lagi supaya saya menjelaskan disiplin positif ini, dan nanti kita juga ada interaksi disiplin positif apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Ya, disiplin positif merupakan nilai-nilai. Nilai itu merupakan hal yang baik, buruk, pantas, tidak pantas yang berlaku di dalam sebuah komunitas atau masyarakat.
Kemudian ada keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Bahwa selama ini di sekolah kita, di SMA Negeri 1 Jepon, hampir semua kebiasaan ini sudah berpihak pada murid. Bukan begitu Mbak Ton? Nah, kemudian kenapa sih kita harus berpihak pada murid? Supaya murid dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, selama ini alhamdulillah kita diberikan murid-murid yang luar biasa. Murid-murid di sini penuh hormat kepada gurunya. Hampir tidak pernah saya mendengar bahwa murid di SMA Negeri 1 Jepon itu berlaku kurang ajar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah dengan Bapak Ibu gurunya, maupun dengan orang lain juga. Ya, jadi di sini murid-murid juga sangat menjaga nama baiknya dan juga nama baik sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, murid bertanggung jawab. Benar sekali, apa yang dilakukan oleh murid akan mempengaruhi sekolah juga. Murid mempunyai status dan peran. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, mempunyai status dan peran. Juga Bapak Ibu di tata usaha, kita mempunyai statusnya apa? Saya guru, perannya apa? Mengajar. Bisa digeser deh. Oke, baik, sebentar. Baik, ini mengenai disiplin positif. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Di SMA kita ini, alhamdulillah murid-murid itu banyak mencetak prestasi. Nah, prestasi itu diawali dari kedisiplinan mereka dalam berlatih, Bapak Ibu, sehingga akan membuahkan hasil. Bapak Ibu di sini bisa lihat, kita bisa mengingat, mereview kembali bahwa anak-anak kita memperoleh prestasi yang sangat banyak. Ini ada 6 diantaranya. Yang pertama ada Alif Yoga, dan juga ada Dinda, dan juga Nindya. Oke, baiklah. Kemudian di sampingnya itu ada juara Mas Zaki, memperoleh juara lari, dan masih banyak lagi. Untuk menjadikan anak-anak itu juara, pasti mereka berdisiplin dalam berlatih, Bapak Ibu. Begitu juga anak-anak yang lain. Dengan support dari kita, baik itu dari tata usaha, dari guru maupun dari kepala sekolah dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, mampu menciptakan sebuah lompatan-lompatan bagi anak-anak kita untuk mereka itu mempunyai prestasi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Bahkan tahun 2020 itu saya pernah mendengar ada yang berkompetisi hingga internasional, yaitu di cabang pencaksilat. Nggak tahu ya, guru baru sih. Next. Baik, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu, secara tidak langsung kita itu memberi motivasi kepada siswa-siswi kita, di mana setiap hari kita berangkat ke kantor itu dengan apapun keadaan yang di rumah, kita tidak pernah membawanya ke sekolah. Sehingga itu memberi inspirasi kepada murid. Murid jadi termotivasi, masih melihat Bu Leni dengan wirausahanya yang sukses, dengan melihat Pak Kris, dengan berbagai macam hal yang mereka, yang Bapak Ibu miliki, sehingga itu secara tidak langsung memotivasi siswa bahwa apa yang mereka lakukan itu mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Biasanya seperti itu, banyak sekali anak-anak yang termotivasi oleh gurunya sehingga muncul dorongan dalam dirinya untuk mereka itu berprestasi maupun bertindak sesuai dengan norma etika yang ada di lingkungannya. Penghargaan dan hukuman Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu pernah memberi hukuman kepada murid? Bu Leni pernah tidak? Tidak pernah. Alhamdulillah, Bu Leni tidak pernah memberikan hukuman. Pernah memberi penghargaan? Pernah. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu dari satu sampel yang dilakukan oleh Bu Leni, kenapa Bu Leni memberikan penghargaan, tidak memberikan hukuman? Alasannya apa? Karena hukuman itu akan membuat anak menjadi trauma. Kemudian alasan untuk memberi penghargaan? Ya, motivasi untuk membuat yang lebih baik lagi. Oke, aplaus buat Bu Leni. Benar sekali, saya setuju dengan pendapatnya Bu Leni. Mungkin berbeda dengan Pak Cahyo. Pak Cahyo pernah memberi hukuman kepada siswanya? Tidak pernah. Alhamdulillah, berarti guru-guru di sini sudah terbukti ya nggak pernah menghukum siswanya. Untuk penghargaan? Sering.
Sering penghargaan berupa motivasi yang lebih baik agar senang di sekolah. luar biasa. Jadi biar supaya senang, anak-anak perlu diberi penghargaan. Bapak Cahyo. Jadi saya setuju dengan apa yang dilakukan Bu Leni dan Pak Cahyo, karena hukuman itu akan memberikan rasa traumatik dan rasa tidak enak kepada siswa. Dulu sebelum saya melakukan segitiga restitusi maupun membuat budaya positif, saya pernah memberi hukuman kepada siswa saya, yaitu saya meminta mereka untuk menuliskan pernyataan, menuliskan saya tidak akan mengulang kesalahan saya sampai 100 kali. Ternyata hal itu tidak baik karena akan membuat siswa kita takut dan tidak nyaman begitu. Tapi sekarang saya sudah banyak mendapatkan masukan Bapak Ibu dari apa yang sudah saya lakukan di guru penggerak, pendidikan guru penggerak, bahwa hukuman itu tidak boleh. Begitu juga dengan penghargaan. Bapak Ibu, kadang kita memberi penghargaan kepada murid, tapi Bapak Ibu juga jangan melupakan bahwa di sisi lain ada murid yang mungkin tidak pernah mendapatkan penghargaan sama sekali. Nah, perasaan-perasaan mereka ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Ternyata memberi penghargaan yang terlalu sering itu juga tidak baik ternyata. Ini juga saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi hukuman tidak boleh, penghargaan terlalu sering juga tidak boleh, karena dampaknya anak akan kecanduan. Wah, nanti kalau saya mendapatkan nilai 100 pada mata pelajaran matematika, maka saya akan bayarkan hadiah. Tapi bagaimana perasaannya yang tidak pernah mendapatkan nilai 100? Ya kan? Mungkin dia akan pasti yang dapat hanya itu aja gitu. Nah, ini juga tidak boleh Bapak Ibu. Nah, ini ada gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Sebenarnya anak-anak itu sudah tahu ketika dia melakukan kesalahan pasti akan dihukum. Tapi sekarang itu semua dirubah Bapak Ibu. Cara merubahnya bagaimana sih? Cara merubahnya adalah kita berikan mereka pemahaman tentang konsekuensi atau dampak yang akan mereka dapatkan dari melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan itu menyimpang begitu. Kemudian restitusi. Restitusi di sini adalah sebuah hal yang sering kita lakukan tapi kadang kita melewatkannya, yaitu memvalidasi perilaku yang salah, menstabilkan identitas maupun menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita akan menuju keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu. Nanti ini wajib dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua ya di kelas-kelas masing-masing. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya ke Mas Desta. Mas, jenengan pakai helm, alasannya apa Mas kalau di jalan? Sering pakai helm kan? Atau sering nggak pakai? Sering pakai helm. Oke, alasannya Mulai dari kepala. luar biasa. Ini yang contoh yang benar ini. Tapi ada juga memakai helm biar gak kena tilang. Nah, itu yang salah. Tapi yang dilakukan oleh Mas Desta ini sudah tepat, sudah benar. Nah, kenapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu pandemi kemarin? Kenapa Pak Cahyo? Untuk menjaga keamanan dari virus. Oke, menjaga keamanan dari virus, baik keamanan diri, keamanan orang lain, dan keamanan kita bersama. Baik, sangat tepat sekali. Nah, keyakinan kelas di sini adalah sebuah hal yang kita sepakati bersama dengan siswa Bapak Ibu. Yang pertama, misalkan kalau di kelas saya, handphone silent, handphone masuk ke laci misalkan, ataupun datang tidak boleh terlambat. Kalaupun ada terlambat, ya kita toleransi sedikit lah begitu. Nah, contoh-contoh seperti itu. Kemudian kalau mereka terlambat, maka konsekuensi apa yang mereka hadapi itu mereka sudah tahu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini perlu dan harus kita buat di kelas. Nah, caranya yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Bapak Ibu, sebenarnya kalau keyakinan kelas ini akan kita lakukan dan akan terbentuk sebuah keyakinan sekolah, maka itu akan sangat bagus sekali untuk perkembangan peserta didik kita Bapak Ibu. Kenapa?
kita tidak usah mengawasi mereka setiap saat karena mereka akan tahu posisi mereka di mana berada ketika melakukan kesalahan. Saya akan mendapatkan hukuman, saya akan mendapatkan apa, dan sanksinya itu mereka sudah tahu sendiri. Jadi sangat enak sekali, kita tidak perlu mengawasi begitu ya, karena mereka sadar akan kesalahannya dan konsekuensinya. Nah, kemudian mencatat semua masukan dari para murid setelah kita memasukkan itu, kemudian disusun keyakinan sesuai dengan prosedur pembuatan pembentukan kelas itu, dibuat kalimat-kalimat yang positif. Jadi tidak boleh terlambat, tapi datang tepat waktu begitu. Jangan menggunakan kalimat negatif seperti tidak boleh datang terlambat ke sekolah gitu, tapi menggunakan kalimat positif. Kemudian ditinjau kembali daftar yang sudah dibuat tadi, apakah daftar tadi itu sudah bagus atau belum, kemudian disetujui oleh semua anggota kelas maupun guru yang bersangkutan. Kemudian ditinjau ulang secara bersama-sama. Setelah itu baru ditempelkan di dinding bahwa ini loh keyakinan kelas yang ada di kelas ini, sehingga tanpa kita mengawasi mereka, mereka sudah akan tahu sendiri apa yang mereka perbuat dan sanksi apa yang mereka dapatkan. Oh, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada 3 hal di sini yang disampaikan oleh diagram Y. Yang pertama terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya seperti ini. Ketika ada Bapak Ibu guru di depan, siswa datang dan mengucapkan salam, "Selamat pagi Bu Atun," misalkan. Maka itu yang terdengar. Yang terlihat apa? Sikap menghormati orang lain. Kemudian berperilakunya dia membungkukkan atau dia senyum dengan mimik muka yang bagaimana, itu yang berperilaku. Nah, di sini contoh dari pendalaman keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mengingat-ingat kembali, merefresh apa benar sih mereka yang terlihat dengan apa yang tidak terlihat itu akan sama. Kadang senyum, tapi di belakang, ih aku nggak suka sama Bu Jiri, kurangnya galak misalkan. Itu berarti yang tidak terlihat. Di sini yang terlihat begitu. Coba di refresh kembali. Ya kita tidak bisa tahu ya apa yang anak-anak lakukan ketika tidak terlihat. Yang terlihat semua anak, bukan semua. Sebagian anak di kelas sudah duduk rapi, tapi ada juga yang tidak terlihat apa bolos. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kegiatan yang tampak. Sesuai dengan tugas dan perannya Bapak Ibu, bahwa guru mengajar, maka tugasnya siswa apa? Belajar. Belajar kalau disuruh orang tua, belajar kalau ingat. Sekarang begitu. Kemudian memberi nilai, itu tugas guru. Menjawab pertanyaan, mendidik, menegakkan peraturan di kelas, sekolah, menjalankan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu yang ada semua di sekolah, baik itu TU maupun petugas yang lainnya, sebenarnya itu adalah figur siswa di sekolah Bapak Ibu. Setiap orang yang bekerja di sekolah ini itu adalah figur. Oh, Bu Titin itu seperti itu, tegas. Oh, Bu Titin itu seperti ini. Anak-anak itu menilai sebenarnya Bapak Ibu. Coba kalau nggak percaya, saya tak tanya ya, besok kalau anak-anak tak survei gitu. Tahu Mas Dista nggak? Itu orangnya bagaimana sih? Itu kan banyak tuh, selengean, gini, suka bercanda, gini-gini. Itu anak-anak yang melihat. Makanya kita sebagai guru maupun orang-orang yang berada di lingkungan sekolah, baik TU maupun semuanya, itu harus menampilkan penampilan yang ramah dan mempesona, gitu. Besok kumisnya dicukur ya. Baiklah. Nah itu sedikit banyak. Kenapa? Karena kita dilihat oleh siswa. Makanya, oh Bu Intaya itu orangnya seperti ini, Bu Lah seperti ini. Anak-anak itu menilai Bapak Ibu. Sehingga Pak Misbah itu seperti apa misalkan. Oh Pak Misbah itu orangnya suka diem ya. Itu anak-anak tahu Bapak Ibu. Bahkan mereka lebih tahu dari diri kita sendiri loh. Nah itu, ini tugas yang bukan guru, bukan tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, itu bukan tugas guru. Tapi itu biarkan kesadaran yang termotivasi dari diri anak untuk mereka itu mau belajar. Kemudian guru tugasnya bukan, sama ya? Iya. Oke. Berarti tugasnya memutuskan untuk teman kamu. Maksudnya adalah
anak-anak itu perlu dimotivasi bahwa setiap anak yang lain itu adalah teman. Kadang anak itu kan pilih-pilih teman, oke, pilih-pilih sahabat itu boleh, tapi kalau teman semua harus temenan. Silakan itu Mas Erik. Kamu tahu ya kenapa berdiri manggil kamu ke sini? Kemarin terkait dengan kemarin kamu bolos sekolah. Baik Erik, jadi mau tanya sebelumnya, kenapa kamu bolos? Karena saya lebih suka bermain di luar sekolah dengan teman-teman saya dari kelas ataupun sekolah lain. Oh, kamu bolos dengan siapa saja di sini? Saya dengan teman-teman saya yaitu ada Doni, Mario, Bagus, dan Gaby. Oh, sama mereka. Ya. Saya jadi mau tanya, kamu tahu tidak konsekuensi dari kamu membolos? Tahu sih. Apa konsekuensinya? Konsekuensi saya membolos yaitu saya dapat ketinggalan pelajaran. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Ya, Ibu Jerry tidak akan mencari-cari kesalahan kamu lagi karena masih terjadi. Jadi mau tanya, Erik, kamu senang tidak ketika kamu itu membolos? Saya sangat senang karena saya dapat bermain bebas dengan teman-teman saya, bisa mabar ataupun hobi. Oke, kamu tahu tidak bahwa apa yang kamu lakukan itu ternyata bisa membawa dampak bagi sekolah dan orang tua? Iya. Apa dampaknya? Karena jika saya membolos dan ketahuan oleh pihak berwenang atau Satpol PP, jadi saya bisa terseret ke hukum maupun dan dapat menjatuhkan nama sekolah. Nah, itu kamu tahu. Selain itu Mas Erik, di sekolah itu juga mengkhawatirkan kamu. Kenapa? Karena ketika kamu keluar dari sekolah, maka di jam sekolah, maka sekolah yang bertanggung jawab atas dirimu. Sehingga ketika kamu bolos, apabila terjadi sesuatu di jalan, maka sekolah juga ikut bertanggung jawab. Nah, Mas Erik, jadi mau tanya, apakah di kelas itu ada kesepakatan keyakinan kelas begitu? Ada. Apa? Kesepakatan atau keyakinan kelas yaitu dengan mengikuti pembelajaran dengan tertib. Iya. Lalu kita kembali lagi ketika kamu tadi membolos, kamu merasa senang, kamu tahu sekarang bahwa ada konsekuensi yang akan kamu terima ketika kamu membolos dan mengalami hal-hal yang tadi kita bicarakan. Nah, kalau kamu sudah tahu apa? Gini Bapak Ibu, tadi adalah contoh-contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi bagaimana sekali lagi kita mengembalikan anak kepada kelompoknya setelah mereka menyadari kesalahannya dan mencari solusinya, agar ketika kembali ke dalam kelompok karakternya lebih kuat. Bagaimana Bapak Ibu? Itu penjelasan kami tentang disiplin positif. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Bu Ciri. Bapak Ibu, demikian tadi presentasi kami mengenai penerapan budaya positif yang sudah kami lakukan di sekolah. Bapak Ibu, hidup kupu-kupu mengajarkan kita bahwa kehidupan itu berproses semakin lebih baik. Dari kami cukup sekian dulu pemaparan materinya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Baik, tidak ada pertanyaan. Sepertinya Bapak Ibu sudah pengen langsung praktek aja ini. Baik, kami akhir sampai di sini perjumpaan kita. Saya moderator mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Sedikit banyak itu yang bisa kami aturkan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami
kami dari CGP Angkatan 7, antara lain Ibu Jerry, Ibu Loha, dan Ibu Intaya telah melaksanakan desiminasi tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Jepon. Dengan adanya desiminasi ini, saya mengharapkan agar nanti guru-guru dan seluruh keluarga SMA Negeri 1 Jepon termotivasi untuk melaksanakan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Jepon. Kemudian budaya positif ini khususnya adalah tentang penerapan segitiga restitusi yang maknanya dan intinya adalah tentang bagaimana agar anak-anak itu menyadari tentang kekeliruan mereka dan mereka bisa memperbaiki dengan motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian guru-guru membimbing, akhirnya menjadikan semua yang ada itu bisa terpecahkan masalahnya dari dalam diri anak sendiri serta dari guru sebagai seorang yang membimbingnya. Demikian, semoga CGP Angkatan 7 yang pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 telah melaksanakan desiminasi ini sukses dan bisa memberikan manfaat pada sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristanta SPD. Tadi telah mengikuti desiminasi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya CGP, yaitu Bu Jerry, Bu Intaya, dan Bu Loha. Saya selama ini belum mengetahui terkait keyakinan, segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru. Oke, saya siap bersama teman-teman untuk melaksanakan budaya positif untuk meningkatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Jepon. Komdang!